Selamat siang Pak. Selamat siang, Mas Iya. Rudi. Apa kabar? Selalu. Alhamdulillah sehat Pak. Sampai Alhamdulillah. menjelang 2 hari debat ketiga, Ya. persiapan Capres 02 bagaimana Pak? Ya, menurut saya ya Pak Prabowo sampai hari ini ya bekerja dengan baik aja sebagai Menteri Pertahanan gitu ya. Dan karena topiknya juga terkait dengan pertahanan, keamanan, kemudian yang terkait dengan aspek-aspek itu, tentu juga ini menjadi ya pekerjaan sehari-harinya Pak Prabowo gitu ya. Jadi ya nanti kita lihat saja antara para calon presiden yang masih berwacana, yang masih berandai-andai, yang masih membuat rencana-rencana, dengan yang calon presiden Pak Prabowo yang sehari-hari sudah bagaimana menjaga negara ini tetap aman, tetap nyaman, dan tentu disegani oleh negara-negara lain karena kita memiliki sistem pertahanan yang cukup kuat untuk menangkal berbagai potensi gangguan keamanan dalam negeri. Saya kira akan menarik ya debat yang akan datang. Akan menarik dengan pemahaman yang diyakini oleh internal, memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan yang lain. Berarti ada strategi khusus nanti yang akan diterapkan ini untuk memastikan ya, seperti itu. Dari sisi perjalanan kehidupannya juga Pak Prabowo kan berlatar belakang militer. Ya. Pernah menjadi Pangkostrat, pernah menjadi komandan Kopassus gitu ya. Kemudian pendidikan, sistem pertahanan, pendidikan, kebangsaan, merah putihnya sangat kuat sekali di dalam dadanya dan membangun rasa persatuannya lebih kuat karena sifat dari kerja militer itu kan mempersatukan seluruh potensi bangsa. Bahkan juga Pak Prabowo kan juga penggagas sistem pertahanan rakyat semesta gitu. Jadi kalau melihat gagasan dan idenya ke depan, saya yakin bahwa sistem pertahanan ini tidak akan terlepas dari eksistensi dan keberadaan masyarakat, rakyat seluruh Indonesia. Namun pada sisi lain tentu penguatan dari sisi pertahanan, alutsista, kemampuan prajurit ini akan menjadi hal yang utama. Dan tentu ini akan menjadi pengetahuan masyarakat, rakyat seluruh Indonesia nanti pada waktu debat. Bahwa sesungguhnya juga tidak sederhana bagaimana kita bisa mempertahankan negeri ini setelah 350 tahun pernah dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, kemudian kita memerdekakan, masuk perang kemerdekaan, dan kemudian bagaimana mengisi kemerdekaan dengan memperkokoh sistem pertahanan negara. Ya. Ada tim khusus yang dibentuk untuk memberikan masukan atau saran ketika nanti dalam debat misalnya akan mendapatkan pertanyaan kritis. Bagaimana? Pak Prabowo itu sangat terbuka ya, sangat terbuka, dan tentu juga kami seluruh instrumen yang ada di TKN juga memprediksi beberapa potensi yang tentu apakah itu akan menjadi pertanyaan, apakah menjadi pernyataan dari dua kandidat lainnya, itu sudah bisa kami prediksi gitu. Mudah-mudahan saja apa yang kami bayangkan atau kami hitung nanti di debat nanti ini akan menjadi pertanyaan dan pernyataan dari kedua kandidat ini benar. Kalaupun tidak, kami meyakini Pak Prabowo punya banyak munisi, banyak bekal untuk menjawab apapun terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan. Ya, dari pertahanan keamanan oke, tadi Anda yakini ini menjadi keseharian beliau. Tetapi hubungan internasional dan geopolitik mana kira-kira yang nanti akan lebih ditonjolkan dari kemampuan beliau ini? Gimana Pak? Kalau sistem pertahanan dan keamanan ini itu kan esensialnya di situ. Tetapi secara interkoneksinya pasti ini sangat terkait dengan hubungan internasional. Sangat terkait dengan geopolitik dan bagaimana strategi untuk bisa mencermati perkembangan geopolitik yang terjadi di kawasan. Ini juga akan sangat terkait dengan sistem pertahanan keamanan. Esensialnya ada di sistem pertahanan dan keamanan gitu ya. Oleh karenanya nanti bagaimana sistem diplomasi ke depan, bagaimana Pak Prabowo juga menyiapkan
sebuah strategi pertahanan 5 tahun ke depan. Ya, ya. Sambil juga mengisi perjalanan tahun ke tahun sebelum sampai kepada tahapan sistem pertahanan yang kuat di 5 tahun ke depan. Ya. Bagaimana juga mencermati nanti mungkin ada sekitar di Laut Sulawesi ya yang diklaim sebagai bagian dari teritori banyak negara. Bagaimana sistem di sana itu udah pasti sangat terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara gitu. Oleh karenanya menurut saya sistem diplomasi, kemudian geopolitik, bagaimana terjadi sesuatu pemikiran yang asimetris dalam sebuah geopolitik yang mungkin saja sekali waktu di luar prediksi kita semua. Ini menurut saya Pak Prabowo memiliki pengalaman, memiliki bekal, memiliki pengetahuan yang cukup. Baik, Pak Herman, terima kasih banyak ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti debat ini memberikan wawasan baru bagi kita semua, masyarakat Indonesia. Terima kasih. Dan insya Allah kalau Pak Prabowo jadi presiden